Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu ujian akhir semester data mining, yang mana judul yang saya ambil yaitu metode Naive-Bayes. Metode ini saya akan implementasikan dalam memprediksi besarnya penggunaan listrik rumah tangga. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan. Yang pertama itu data mining. Data mining merupakan proses pengekstraksian informasi dari sekumpulan data yang sangat besar melalui penggunaan algoritma dan penarikan dalam bidang statistik. Pembelajaran ini sistem manajemen basis data. Data mining proses menganalisa data dari perspektif yang berbeda dan menyimpulkannya menjadi informasi-informasi penting yang dapat dipakai meningkatkan keuntungan, memperkecilkan biaya, atau bahkan kedua-duanya. Definisi data mining ini adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis, menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam berukuran besar. Dari beberapa definisi, dapat ditarik kesimpulannya bahwa data mining merupakan proses ataupun kegiatan untuk mengumpul data yang besar, kemudian mengekstrak data tersebut menjadi informasi-informasi yang nantinya dapat diketahui oleh semua orang. Tahap-tahap data mining sebagai berikut, yaitu pembersihan data atau data cleaning. Pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten atau data tidak relevan. Dan yang kedua, integrasi data atau data integration. Integrasi data merupakan penggabungan data dari database ke dalam satu database baru. Dan yang ketiga, seleksi data atau data selection. Data yang pada database-nya seringkali tidak semuanya dipakai. Oleh karena itu, hanya data yang sesuai dianalisis yang akan diambil dari database. Yang keempat yaitu transformasi data atau data transformation. Data diubah atau digabung dalam format yang sesuai untuk dalam data di mining. Yang kelima yaitu proses mining, merupakan suatu proses utama saat metode untuk menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Beberapa metode yang dapat digunakan berdasarkan pengelompokan data mining. Yang keenam, evaluasi pola atau pattern evaluation untuk mengidentifikasi pola menarik dalam knowledge basic yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu presentasi pengetahuan atau knowledge presentation, merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. Selanjutnya yaitu metode Naive-Bayes. Naive-Bayes merupakan sebuah klasifikasi probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma menggunakan teori Bayes dan mengonsumsi semua atribut independen atau tidak saling ketergantungan yang diberi nilai pada variabel kelas. Definisi lain mengatakan Naive-Bayes merupakan mengklasifikasi dengan metode-metode probabilitas dan statistik dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes.
yaitu memprediksi peluang di depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Naive bias didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Dengan kata lain, diberikan nilai output, probabilitas mengganti secara bersama adalah produk probabilitas individu. Keuntungan penggunaan naive bias ini adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses mengklasifikasi. Naive bias sering bekerja jauh lebih baik kebanyakan situasi dunia yang kompleks daripada diharapkan. Adapun metode yang kita lakukan dalam penelitian naive bias ini adalah yang pertama, analisis masalah atau studi liberator. Tahap ini adalah langkah awal untuk menentukan rumusan masalah dari penelitian. Dalam hal ini, mengamati permasalahan yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab besarnya pemakaian listrik rumah tangga. Permasalahan yang ada dianalisis untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian terhadap masalah tersebut dan menentukan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Mempelajari teori dari berbagai literatur mengenai penerapan metode naive bias, konsep dan teori data mining, dan penggunaan listrik rumah tangga melalui jurnal-jurnal atau mendapatkan dasar pengetahuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dan yang kedua, mengumpulkan data. Prosedur sistematik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden. Hasil kuesioner yang didapatkan akan digunakan untuk bahan menganalisa data pada metode naive bias. Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisa data untuk menyesuaikan proses data yang dioleh pada metode naive bias. Dan yang ketiga, implementasi dan pengujian. Sesuai dengan pengolahan data, maka pada tahap implementasi adalah tentang bagaimana pengolahan datanya diterapkan dalam sebuah tools. Tools yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan software WK. Selanjutnya, pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang keempat yaitu penerapan metode naive bias. Naive bias didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Dan dengan kata lain, diberikan nilai output, probabilitas mengamati secara bersama adalah produk dari probabilitas individu. Keuntungan kita untuk menggunakan naive bias adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah dalam pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses mengklasifikasi dalam metode naive bias. String yang bersifat konstan dibedakan dengan data numerik yang bersifat kontinu. Perbedaan akan terlihat pada saat menentukannya. Nilai probabilitas setiap kriteria, baik itu kriteria dengan nilai string maupun kriteria nilai data numerik. Adapun penerapan naive bias adalah sebagai berikut. Baca data training yang pertama. Untuk menentukan data yang nantinya akan dianalisis oleh metode naive bias, maka langkah pertama yang dilakukan oleh membaca data latih. Adapun data latih yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu kriteria dan probabilitas. Adapun nilai probabilitas setiap kriteria dapat didata latih pada tabel pertama tadi. Adapun nilai probabilitas setiap kriteria sebagai berikut.
Probabilitas kriteria jumlah tanggungan berdasarkan data penggunaan listrik rumah tangga pada tabel di atas. Ketahui jumlah data latih, data training sebanyak 60 data, di mana 60 data tersebut terdapat 3 data rumah tangga dengan jumlah tanggungannya banyak dan penggunaan listriknya rendah, 2 data rumah tangga dengan jumlah tanggungan banyak dan penggunaan listrik sedang, 5 data rumah tangga jumlah tanggungan banyak dan penggunaan listrik tinggi, yaitu 21 data. 21 data rumah tangga dengan jumlah tanggungan sedang dan penggunaan listrik rendah. 4 rumah tangga dengan jumlah tanggungan sedang dan penggunaan listrik sedang. 0 data rumah tangga dengan jumlah tanggungan dan tanggungan penggunaan listrik tinggi 9. Dan 9 data rumah tangga dengan jumlah tanggungan sedikit dan penggunaan listrik rendah. 13 data rumah tangga dengan jumlah tanggungan sedikit penggunaan listrik sedang. Dan yang terakhir yaitu 3 data rumah tangga dengan jumlah tanggungan sedikit dan penggunaan listrik tinggi. Probabilitas kriteria jumlah tanggungan didapat pada berikut. Selanjutnya yaitu probabilitas kriteria luas rumah. Pada kriteria luas rumah dapat diketahui dari 60 data terdapat 7 data rumah tangga yang luas besar dan penggunaan listrik rendah. 5 data rumah tangga dan luas rumah besar dan penggunaan listrik rendah. 5 data rumah tangga dengan luas rumah besar dan penggunaan listrik tinggi. 5 data rumah tangga dengan luas rumah standar dan penggunaan listrik rendah. 11 data rumah tangga dengan luas rumah standar dan penggunaan listrik sedang. 3 data rumah tangga dengan luas rumah standar dan penggunaan listriknya tinggi. 21 data rumah tangga dengan luas rumah kecil dan penggunaan listrik rendah. 3 data rumah tangga dengan luas rumah kecil dan penggunaan listrik sedang. 0 data rumah dengan luas rumah kecil dan penggunaan listriknya tinggi. Probabilitas kriteria luas rumah dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu probabilitas kriteria pendapatan. Pada kriteria pendapatan dapat diketahui dari 60 data terdapat 0 data rumah tangga dengan pendapatan dan penggunaan listrik rendah. 7 data rumah tangga dengan pendapatan besar dengan penggunaan listrik sedang. 8 data rumah tangga dengan pendapatan besar dan penggunaan listrik tinggi. 0 data rumah tangga dengan pendapatan sedang dan penggunaan listrik rendah. 0 data rumah tangga dengan pendapatan sedang dan penggunaan listrik sedang. 0 data rumah tangga dengan pendapatan sedang dan penggunaan listrik tinggi. 33 data rumah tangga dengan pendapatan kecil, penggunaan listrik rendah. 12 data rumah tangga dengan pendapatan kecil dan penggunaan listrik sedang. 0 data rumah tangga dengan pendapatan kecil, penggunaan listrik tinggi. Probabilitas kriteria pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu probabilitas daya listrik. Pada kriteria daya listrik terdapat diketahui dari 60 data terdapat 0 data rumah tangga dengan daya listrik tinggi dan penggunaan listrik rendah. 7 data rumah tangga dengan daya listrik tinggi dan penggunaan listrik sedang. 8 data rumah tangga dengan daya listrik tinggi dan penggunaan listrik tinggi. 0 data rumah tangga dengan daya listrik sedang, tinggi dan penggunaan listrik tinggi. 0 data rumah tangga dengan listrik sedang dan penggunaan listrik rendah. 0 data rumah tangga dengan daya listrik sedang menggunakan listrik sedang. 0 data rumah tangga dengan daya listrik sedang, penggunaan listriknya tinggi. 33 data rumah tangga dengan daya listrik rendah dan penggunaan listrik rendah. 12 data rumah tangga dengan daya listrik rendah dan penggunaan listrik sedang. 0 data rumah tangga dengan daya listrik rendah dan penggunaan listrik tinggi. Probabilitas kriteria daya listrik dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya probabilitas perlengkapan. Pada kriteria perlengkapan dapat diketahui dari 60 data terdapat 0 data rumah tangga dengan perlengkapan tinggi dan penggunaan listrik rendah. 7 data rumah tangga dengan perlengkapan banyak dan penggunaan listrik sedang. 8 data rumah tangga dengan perlengkapan banyak dan penggunaan listrik banyak. 0 data rumah tangga dengan perlengkapan sedang dan penggunaan listrik rendah.
0 data rumah tangga dengan perlengkapan sedang dan penggunaan listrik sedang. 0 data rumah tangga dengan perlengkapan sedang dan penggunaan listrik tinggi. 33 data rumah tangga dengan perlengkapan sedikit dan penggunaan listrik rendah. 12 data rumah tangga dengan perlengkapan sedikit dan penggunaan listrik sedang. Dan 0 data rumah tangga dengan perlengkapan sedikit dan penggunaan listrik tinggi. Probabilitas kriteria perlengkapan dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, probabilitas penggunaan listrik. Berdasarkan tabel pertama, diketahui dari 60 dan penggunaan listrik terdapat 33 rumah tangga dengan penggunaan listrik rendah. 19 data rumah tangga dengan penggunaan listrik sedang. 8 data rumah tangga dengan penggunaan listrik tinggi. Probabilitas kriteria menggunakan listrik lihat pada tabel berikut. Yang terakhir yaitu hasil ataupun pengajuan metode Navier Bayes. Dari probabilitas di atas akan diuji data sebanyak 60 data diselesaikan dengan menggunakan TOS-BK sehingga dihasilkan klasifikasi penggunaan listrik seperti di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat persentase untuk correctly classified intrusive sebesar 78,3333%. Sementara persentase untuk incorrectly classified instansi adalah sebesar 21,166%. Di mana dari 60 data penggunaan listrik rumah tangga, ada sebanyak 47 data penggunaan listrik rumah tangga berhasil diklasifikasikan dengan benar dan sebanyak 13 penggunaan listrik rumah tangga tidak berhasil. Jadi untuk penutupnya, saya membuat kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian tentang memprediksi penggunaan listrik rumah tangga dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu metode Navier Bayes manfaatkan data training untuk menghasilkan probabilitas setiap kriteria untuk kelas yang berbeda, sehingga nilai-nilai probabilitas dan kriteria tersebut dapat dioptimalkan untuk memprediksi penggunaan listrik berdasarkan proses klarifikasi yang dilakukan oleh metode Navier Bayes itu sendiri. Berdasarkan data rumah tangga yang dijadikan data training, metode Navier Bayes berhasil mengklasifikasikan 47 data dari 60 data yang diuji, sehingga metode Bayes berhasil memprediksi besarnya penggunaan listrik rumah tangga dengan persentase keakuratan sebesar 78,3333%. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.